Kelompok 2, sesi 2. Monggo, udah dibuka. Baik, kita mulai aja ya Bu ya. Ya, boleh. Baik, halo, assalamualaikum Ibu Via. Waalaikumsalam Pak Putra. Gimana kabar hari ini? Ini lagi nggak sehat ini Pak, suaranya serak-serak becek ini. Iya, gimana kabar murid-murid di sekolah gimana? Alhamdulillah murid-murid baik-baik, tetap semangat belajarnya sampai hari ini. Oke, kira-kira ada apa nih Bu Via? Kok hari ini kita bertemu, kemudian kita mengobrol pada hari ini, kira-kira ada apa nih? Ada yang mau disampaikan atau seperti apa? Iya ini Pak, saya mau curhat. Mereka yang selalu semangat, tapi ternyata ada di antara mereka yang merasa punya masalah Pak sama ibu guru matematikanya. Jadi namanya Santi Pak. Nah dia itu di kelas nilai matematikanya selalu jeblok, selalu lebih anjlok daripada teman-temannya, dan dianggap sama ibu gurunya itu dia telat gitu Pak, telat pemahamannya. Nah ternyata itu teman-temannya itu semuanya itu pada ikut les Pak di guru matematika tersebut. Nah, yang ikut les itu nilainya bagus-bagus semua kecuali si Santi itu, gitu Pak. Baik, tadi dari yang disampaikan Bu Via, saya tangkap bahwa Bu Via itu memperhatikan seorang murid ya yang bernama Santi, yang kira-kira dari perhatian Bu Via itu Santi itu merasa mendapatkan sesuatu yang tidak adil gitu ya. Jadi Betul Pak. Santi itu tadi udah aktif di kegiatannya, kemudian tapi sama Bu Guru Matematika kemungkinan belum diberi haknya, misalnya nilainya ternyata kurang atau seperti apa, karena Santi itu tidak ikut les di guru tersebut, begitu ya? Iya Pak, betul. Baik. Baik, menarik sekali ya. Kira-kira Ibu, kita nih kayaknya tidak terlalu banyak waktunya ya, jadi waktu kita ngobrol pada siang hari ini kayaknya singkat banget nih. Kira-kira nih, apa yang bisa didapatkan nih atau yang kita mau dapatkan dari percakapan yang singkat kita hari ini nih? Iya Pak, tujuan saya untuk menemukan solusi dari ketidaknyamanan murid tadi Pak yang bernama Santi. Karena merasa ibu guru matematikanya tadi tidak adil, jadi saya butuh solusi Pak. Baik. Jadi kita akan mencari sebuah solusi di mana agar Santi itu mendapatkan kembali keadilannya gitu ya. Betul Pak. Dari ibu guru matematika tadi ya. Baik. Berkaitan dengan guru yang tidak adil tadi ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Via itu guru yang adil itu seperti apa sih kira-kira? Atau yang dimau Ibu Via itu seperti apa guru yang adil itu? Iya, kalau menurut saya guru yang adil itu yang mampu memenuhi kebutuhan para muridnya, memenuhi hak-hak para muridnya. Jadi tidak dibedakan gitu Pak, semuanya sama gitu. Karena kan masing-masing murid itu kan pasti punya potensi yang beda-beda ya Pak, karakter yang beda-beda. Tadi pun itu yang namanya Santi itu kan kegiatannya itu padat karena dia itu atlet. Nah itu kebetulan jadwal lesnya itu cuma ada di hari Senin sampai Jumat. Jadi Santi itu memang nggak bisa ngikutin selama ini karena dia di jadwal tersebut, di hari tersebut itu ya ada jadwal latihan gitu Pak. Apalagi sebentar lagi itu dia mau ikut lomba.
gitu. Baik. Jadi harapan Bu Via bahwa Santi itu akan mendapatkan kebutuhannya gitu. Jadi si ibu Betul. guru tersebut bisa memenuhi kebutuhan muridnya, karena memang setiap orang kita tahu ya bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda ya. Ada yang bakat olahraga, ada yang berbakat dalam akademik. Harapannya walaupun Santi sibuk dengan kegiatannya atau sibuk dia sebagai atlet, dia tetap terpenuhi kebutuhan belajarnya gitu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Akan tetapi ternyata dalam perjalanan yang diperhatikan ibu, ternyata ibu guru matematika tersebut belum adil gitu yang dirasa Ibu Via gitu ya. Iya. Gini, kalau misalnya nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Via itu ibu guru tersebut di skala berapa nih kira-kira? Kalau menurut saya masih di angka 7, Pak. Baik, di angka Masih di angka 7. 7. Kira-kira kenapa Karena kok masih di angka 7? ibu guru tersebut kan memang bagus, Pak, baik, disiplin gitu, Pak, selama ini. Ya kayaknya jarang gitu punya masalah gitu. Tapi tadi ketika ada murid yang cerita curhat seperti itu, kalau di kelas sukanya disindir, terus juga untuk dalam evaluasi penilaian itu juga si murid tersebut itu merasa gurunya tidak adil. Jadi menurut saya nilainya masih 7, Pak, belum 10. Baik, jadi masih di angka 7 ya gitu ya, Iya. seperti itu. Kira-kira dari kegiatan atau pengamatan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira upaya apa yang kira-kira Ibu dalam menyelesaikan ini kira-kira yang sudah dilakukan apa kira-kira untuk menyelesaikan kira-kira permasalahan yang tadi disampaikan Ibu, kira-kira permasalahan tersebut kira-kira sudah diupayakan dalam apa gitu? Ini rencana saya, Pak, nanti saya akan menjadi perantara antara si guru tersebut dengan murid saya yang namanya Santi itu. Jadi saya akan membantu mempertemukan Santi dengan ibu guru matematikanya untuk membicarakan penyelesaian dari permasalahan ini. Karena kan tadi saya pun baru mendengar dari sudut pandang Santi ya, Pak. Saya juga belum mendengar dari sudut pandang ibu gurunya. Jadi nanti biar clear, nanti saya akan membantu untuk mempertemukan mereka. Dan tadi juga Santi sudah bicara sama saya, Pak, kalau memang untuk pemahaman matematikanya dia masih kurang di mata ibu gurunya gitu, kalau memang benar-benar dia masih kurang, dia mau untuk mengikuti les. Cuma tadi Santi itu bilang barangkali ibu gurunya itu bisa memberinya jadwal itu di hari Sabtu. Meskipun itu online, itu Santi bilang, "Nggak apa-apa, nanti Santi insya Allah bisa mengikuti," gitu. Kalau memang pemahaman untuk matematikanya itu tadi memang kurang gitu. Bagus sekali idenya Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan menjadi perantara ya, perantara untuk Betul. mengkomunikasikan antara Santi dan Ibu guru matematika tadi ya. Kira-kira ada itu nggak, ada hambatan nggak kira-kira kalau misalnya seperti itu? Ada misalnya seperti ini, ada kecanggungan nggak Santi itu ketemu sama Bu guru matematika tadi? Atau mungkin ada hambatan lain? Iya, saya itu takutnya nanti barangkali Santi itu masih canggung karena takut, Pak. Karena kan tadi dia itu untuk cerita aja itu pas curhat, dia itu agak cemas gitu, Pak, galau gitu rasanya.
karena tadi katanya di kelas itu sering dilirik-lirik sama ibu gurunya tadi, gitu, sering disindir. Tapi nanti insya Allah, saya akan mencoba untuk menjadi perantara gitu, perantara bagi mereka. Karena kan nggak enak ya Pak kalau masalah itu nggak clear. Ya, bagus sekali, bagus sekali idenya tadi Ibu bisa menjadi sebuah perantara, dari Santi dan Ibu guru matematika tadi ya. Itu bagus sekali idenya. Kira-kira nih ada opsi lain atau hanya sementara yang terpikir itu saja ide yang akan ide yang akan dilaksanakan gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau yang masih terfikir oleh saya baru itu Pak, saya ingin mempertemukan dulu gitu untuk tahu duduk permasalahannya terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Tadi saya tangkap bahwa yang terpenting adalah, mengkomunikasikan dulu gitu ya. Betul, Jadi tadi disampaikan, oleh Ibu bahwa Santi itu, mungkin canggung atau takut kepada ibu guru matematika tadi, akhirnya dibutuhkan, seseorang yang bisa menjadikan perantara gitu ya. Jadi biar antara Santi dan, ibu guru tadi ibu bisa guru, bisa nyambung gitu ya. betul Pak. Iya bagus sekali tuh idenya. Kira-kira kapan tuh mau dilaksanakan kira-kira? Mungkin besok Pak, kebetulan, saya besok itu ada pertemuan juga dengan ibu guru matematika tersebut. Jadi nanti besok akan saya sampaikan untuk, apa namanya, bisa segera bertemu dengan si Santi itu, gitu Pak. Baik baik. Berarti, eee, akan dipertemukan besok ya, Iya, rencananya ya? betul. Baik baik. Kira-kira, nanti setelah setelah Ibu bertemu dengan Santi dan guru matematika matematika itu, kira-kira harapannya seperti apa tuh kalau kalau sudah bertemu, bersama mereka gitu? Harapannya Santi bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kalau memang itu, haknya Santi, ya berarti ibu gurunya harus memberikan sesuai gitu, sesuai kebutuhan si Santi, haknya si Santi. Intinya, saya ingin permasalahan antara ibu guru matematika dengan Santi itu segera clear, kelas itu akan menjadi nyaman kembali dalam suasana yang senang, nyaman bagi bagi ibu guru maupun para muridnya gitu, karena nggak enak Mmm, juga ketika di kelas kok ada main sindir-sindiran kayak gitu ya, Pak. iya iya, Gitu, mmm, Pak. iya jadi, yang saya tangkap nanti, setelah selesai juga nanti Ibu tetap memantau gitu ya sebagai bentuk Betul, bentuk tanggung jawab Ibu gitu ya? heeh. Betul. Iya, saya kira ternyata udah ketemu ya permasalahan, tadi jawabannya ya, udah solusinya udah bisa Ibu sampaikan sendiri, Oh dari iya, permasalahan tadi Pak. ya. Itu Iya, ya terima sudah kasih banyak, Pak. ya betul sekali. Permasalahan Santi dan Ibu guru matematika ternyata sudah ketemu tuh jawabannya. Tadi, Mhm. nanti Ibu bisa mengkomunikasikan ya, Santi dengan Ibu guru matematika tadi. Baik, kira-kira setelah kita berbincang pada siang hari ini, kira-kira gimana sih perasaan Ibu Via, setelah percakapan kita pada siang hari ini kira-kira seperti apa? Perasaan saya senang, nggak galau lagi, Pak. Kalau tadi saya benar-benar galau, dicurhatin sama siswa, "Aduh ini gimana ya, ada masalah sama gurunya." Tapi ketika tadi, saya ngobrol dengan Pak Putra, alhamdulillah bisa menemukan titik temu, menemukan solusi apa yang selama ini saya cari. Jadi saya merasa senang, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Putra. Ya, alhamdulillah ya kita sudah bisa sharing bareng ya dan sudah bisa, menemukan solusi yang Ibu Via inginkan gitu ya. Iya, Pak. Iya, sepertinya cukup ya Ibu Via ya, alhamdulillah, sudah diketemukan kita solusi yang dari permasalahan yang tadi. Baik. Baik Ibu Via, sampai bertemu kembali ya di Iya, Pak.
di pertemuan yang selanjutnya. Baik, Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung refleksi. Ya, boleh. Boleh, Pak. Saya izin share screen ya. Mm-mm. Baik, kira-kira umpan balik dari Bu Fia seperti apa? Bu Fia sebagai coach, perasaannya seperti apa setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini? Ya, Untuk saya sesar merasa guys. senang, tidak galau hatinya lagi. Merasa nyaman setelah di-coach oleh Pak Putra. Di-coaching oleh Pak Putra setelah kegiatan coaching. Karena bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, Itu aja. permasalahannya gitu aja, Pak. Ada lagi? Sudah, Pak. Menurutku sudah. Cukup. Cukup. Oke, baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Saya refleksi diri dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, sepertinya refleksi dari saya sudah selesai Bu. Saya stop share ya. Iya. Sekarang berarti lanjut ke kasus yang kedua ya. Oke. Siapkan dulu. Ya, oke. Sudah. Bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Ibu Fia. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Hari ini cuaca juga cerah dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik hari ini. Ya, murid-murid gimana Pak? Murid-murid? Alhamdulillah pada hari ini mereka seperti biasa aktif belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah seperti biasanya. Ini ada apa ini Pak? Kok kayaknya muka Pak Putra kayak lagi ada masalah ini? Iya ini saya mau sedikit sharing ya, sedikit bercerita terkait dengan salah satu murid saya. Dia namanya Udin. Jadi Udin itu menurut saya dari pengamatan yang saya dapatkan itu agak berbeda dari teman-teman yang lainnya. Jadi Udin itu saya amati kok berbeda ya. Kalau yang teman-teman lain itu belajar seperti biasa, kemudian mengerjakan tugas seperti biasa, tapi kadang Udin ini kok kadang jahil ya. Jadi ada perbedaan perilaku Udin pas di kelas 11 ini. Saya butuh sharing, saya butuh solusi nih kira-kira Udin ini kenapa kemudian kok bisa anak itu jahil seperti itu, Ibu? Oh gitu, jadi Pak Putra itu merasa nggak nyaman ya Pak di kelas ya Pak? Karena ada siswa yang jahil tadi yang namanya Udin. Nah ini obrolan kita kan nggak lama ya Pak. Ini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita sore hari ini Pak? Ya, untuk obrolan kita yang singkat pada siang hari ini saya berharap nih bisa menemukan solusi terkait dengan siswa saya itu, Udin itu kira-kira gimana sih biar mengembalikan Udin itu menjadi anak yang aktif, kemudian yang rajin seperti teman-teman lainnya gitu.
Selama ini yang Bapak pahami tentang Udin itu seperti apa, Pak? Udin itu, jadi saya kan mengajar Udin dari kelas 10 ya. Eh, Mhm. Sekarang udah kelas 11 Udin itu. Jadi di kelas 10 itu Udin itu anaknya baik baik banget. Kemudian dia rajin apa? Rajin beraktivitas, dia di mengerjakan tugas dia rajin, kemudian di ekskul dia juga rajin. Tetapi di kelas 11 ini Udin itu kok berbeda. Jadi Udin itu kadang di kelas itu tidur. Kalau nggak tidur, jahilin temennya. Seperti Gitu. itu, Ibu. Menurut Pak Putra sendiri, anak yang baik itu seperti apa sih, Pak? Eh, Menurut saya, anak yang baik itu yang pertama taat aturan sekolah ya. Jadi Oh, setiap iya. sekolah itu kan punya aturan atau di Mhm. setiap kelas juga punya kesepakatan kelas masing-masing ya. Jadi yang pertama itu, jadi saya berharap seorang anak itu atau seorang murid itu yang pertama taat terhadap peraturan yang ada. Jadi ketika si anak tersebut menaati peraturan yang ada, eh, semua bisa dilaksanakan sesuai dengan eh, kegiatan belajar yang baik gitu. Misalnya tidak terlambat sekolah, kemudian tidak mengantuk di saat jam pelajaran, kemudian menggunakan alat tulisnya sendiri dan tidak mengganggu teman seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Bagus sekali, Pak, apa yang dipaparkan, oleh Pak Putra tentang Udin ya, Pak, permasalahan tadi. Menurut Pak Putra, apa yang akan Pak Putra lakukan, Pak, rencananya, Pak, untuk, eee, menyelesaikan masalah si Udin tadi? Ya, Udin ini kan sebenarnya gini, dari saya lihat dari pertama dia kelas 10, kemudian naik kelas 11 itu kan saya perhatikan ada perbedaan perilaku yang drastis gitu ya. Saya jadi kaget kok Mhm. ini dia perubahan perilakunya kok drastis banget ya. Ternyata setelah saya amati itu, saya tanya-tanya ya ke teman-temannya, kemudian ke guru-guru guru BK juga saya pernah tanya. Ternyata Udin itu sekarang bapak dan ibunya itu udah cerai. Eh, Mmm. jadi Udin itu sekarang dalam tanda kutip termasuk anak yang broken home gitu ya. Jadi bapaknya sudah sama ibunya udah cerai, si bapaknya sudah menikah lagi, kemudian Ya Udin Allah. Udin sekarang tinggal sama ibunya. Eh, Mhm. jadi jadi kurang perhatian gitu, tidurnya malam, kemudian pagi-pagi bangunnya juga telat. Akhirnya dari kejadian tersebut saya mengamati dan saya berharap saya akan mencoba mengetahui kenapa si Udin bisa seperti itu. Nanti rencananya saya itu melalui grup BK ya, karena dulu tuh Udin sering ke BK, jadi Udin tuh sebenarnya deket sama guru BK-nya Oh gitu. gitu, Jadi iya, mhm. jadi melalui guru BK nanti saya akan coba pertemukan antara Udin kemudian kedua orang tuanya. Harapan saya sih setelah ada komunikasi baik antara bapak dan ibunya, Udin bisa berubah ceria kembali dulu. Karena mungkin mungkin ya, karena setelah perceraian antara ayah dan ibunya, Udin mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang. Akhirnya Udin itu mencari kesenangan lain, misalnya dia bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, kemudian pulang malam, akhirnya seperti itu. Jadi rencananya sih mau saya panggil nih ayah sama ibunya Udin biar tahu ternyata Udin itu ada perubahan perilaku seperti ini. Harapannya ada komunikasi yang baik antara mereka berdua dan bisa disampaikan ke Udin gitu. Oh gitu, Pak. Pak Putra ini luar biasa ya, Pak, itu rencana yang bagus banget itu, Pak, menurut saya. Eee, Berarti tadi akan melalui guru BK ya, Pak, melalui guru BK, nanti Udin dan orang tuanya juga akan dipanggil di sekolah gitu ya, Pak, ya? Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan, Pak, rencananya, Pak? Rencana
akan saya laksanakan 3 hari dari sekarang, karena besok rencananya mau saya konsultasikan dulu atau komunikasikan dulu ke guru BK, saya ngobrol-ngobrol dulu ke guru BK, kemudian melalui guru BK tersebut akan dipanggil deh Bapak dan Ibunya Udin, kita akan bertemu deh di sekolah, seperti itu. Wah, ini Pak Putra luar biasa, akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan si Udin tadi, Pak. Saya doakan semoga nanti segera clear ya, Pak, Iya, tentang masalah alhamdulillah. si Udin tadi. Nah, bagaimana perasaan Pak Putra, Pak, setelah ngobrol sama saya sore ini, Pak? Alhamdulillah setelah saya sharing pada hari ini bersama Bu Via, jadi ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri gitu, Iya, solusi betul, yang Pak. solusi itu sebenarnya sudah saya pendam lama gitu, tapi setelah saya sampaikan ke ibu, ternyata wah ternyata bisa juga ya, ternyata ibu mengkonfirmasi bagus, oh bener ya ternyata ide saya bagus gitu ya. Jadi Iya, luar saya merasa biasa lega, Kak. saya merasa senang gitu ya, ternyata ide yang saya pendam lama itu ternyata benar gitu. Sebelum saya cerita, saya takut salah, ini bener nggak ya ide saya, jangan-jangan saya salah gitu. Tapi setelah saya bercerita, oh ternyata ide saya bagus juga, dan alhamdulillah itu adalah sebuah solusi dari permasalahan yang Udin tadi Betul, itu. Nanti segera dilaksanakan ya Pak, ide yang tadi. Baik-baik insya Allah. Mhm. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Putra dari solusi yang tadi Pak Putra temukan sendiri. Amin, amin. Oke Pak, mungkin segini dulu ya Pak ya, obrolan kita, sharing kita sore ini, nanti kita lanjut di Iya. sesi berikutnya. Terima kasih Ibu Via ya. Ya, sama-sama. Sudah muncul Pak? Sudah. Sudah. Oke. Ini umpan balik dari Pak Putra Pak. Apa Pak? Jadi setelah melakukan coaching, Koci merasa lega dan nyaman karena ide solusi yang Koci berikan atau Koci diskusikan aja, ditanggapi baik oleh coach gitu. Ya. Jadi maksud saya tuh gini, jadi saya sebenarnya sudah punya ide gitu, tapi kadang kan orang itu takut ya mengeluarkan ide tersebut dan ragu kira-kira ide saya bener nggak sih. Ternyata setelah saya sampaikan ke teman atau ke coach gitu ya, oh itu bagus. Saya kan merasa yakin gitu ya terhadap ide saya bahwa Percaya diri ya Pak ya? iya jadi pede. Kadang sebenarnya semua orang itu hampir semua orang itu sebenarnya sudah punya solusi dari sebuah permasalahan ya, tapi kadang seorang itu ragu melakukan atau mengaplikasikan solusi itu. Nah, setelah di coaching itu, wah saya yakin nih, saya pede nih, solusi saya ternyata dikonfirmasi baik sama coach, seperti itu maksudnya gitu. Betul, betul. Oke. Ini sudah Pak. Oke, cukup deh. Oke.